Kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Miftah Farid. Miftah, bagaimana proses pencarian? 9 orang warga dinyatakan hilang, terutama terkait dengan peralatan yang kurang memadai yang dilakukan swadaya oleh masyarakat. Kemudian cuaca juga yang seringkali pada siang hingga sore terjadi hujan. Yuda, saya berada di salah satu dari 3 titik pencarian, yaitu di Kamar Kajang, dan saya akan mengajak Anda langsung untuk melihat proses pencarian. Sampai hampir pukul 11 siang ini sudah 2 jenazah yang diangkat oleh tim SAR, baik di wilayah Kamar Kajang ini atau di Seru 2 dan juga ada di Seru 3. Seru 3 menemukan 1 kerangka utuh, dan kemudian di tempat saya melaporkan ini di Kamar Kajang menemukan body part berupa kepala. Di zona B yang merupakan zona tempat diparkirnya kendaraan eskavator atau kendaraan berat di tambang pasir ini. Nah, ini merupakan satu dari eskavator yang melakukan penggalian, bahkan sejak pagi tadi penggalian terus dilakukan. Ini sudah sedalam sekitar 8 meter dari permukaan saya berdiri, dan di sini tadi sudah ditandai sebenarnya oleh anjing pelacak bahwa di sini diduga ada jenazah korban yang terpendam. Di sini kemudian proses penggalian menggunakan eskavator dilakukan, dan nantinya pada titik tertentu ketika dirasa ini sudah mendekati tubuh atau jenazah korban, maka penggalian dilakukan dengan cara manual. Namun sejauh ini kita masih menunggu proses penggalian yang dilakukan dengan eskavator. Sampai siang ini proses penggalian masih terus dilakukan, dan tentu saja belum dilakukan penggalian secara manual karena mengingat posisi ini cukup berbahaya, masih curam, dan masih dalam proses pencarian, terutama di titik yang sudah tadi ditandai. Anda bisa melihat sepandangan mata ini merupakan titik terjauh dari wilayah Kamar Kajang, atau tepatnya di kantor perusahaan tambang. Dan tepat di tempat saya melaporkan ini, disinilah perusahaan tambang itu berada, sudah terpendam, bahkan melebihi batas tanggul yang ada di seberang sana. Ini merupakan wilayah yang terjauh, dan kalau ditarik dari garis titik aman, Yuda, ini sekitar 1 sampai 1. Ketika wilayah puncak Semeru seperti sekarang sudah tertutup awan, terus berkoordinasi dengan security officer untuk melakukan koordinasi terkait kondisi di puncak Semeru. Nah, kalau kemudian ada perintah untuk mengosongkan area ini, kita harus segera cepat melakukan pengosongan, karena tentu saja kalau terjadi apa-apa, terutama ketika hujan deras tiba atau juga dengan guguran awan panas susulan, maka proses evakuasi untuk tim SAR gabungan segera dilakukan, mengingat jarak untuk ke lokasi aman cukup jauh. Jadi kita membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk melakukan escaping atau melarikan diri. Nah, sejauh ini tim agak kesulitan untuk melakukan evakuasi karena tebalnya titik yang diduga terdapat belasan korban yang dilaporkan sesuai dengan saksi, tepatnya di wilayah kantor perusahaan tambang ini. Sejauh ini masih terus dilakukan penggalian, dan penggalian masih terus dilakukan dengan eskavator, mengingat tebalnya material vulkanik. Tempat di saya berdiri ini ada 8 meter kira-kira, dan kemudian di zona B itu sekitar 3 meter, tepatnya di area parkir ekskavator, dan tadi di tempat ditemukan body part berupa kepala. Untuk warga sejauh ini tadi saya melihat memang ada beberapa warga yang membantu proses evakuasi ini atau proses pencarian, dan tadi warga menjadi petunjuk jalan bagi SAR gabungan untuk menentukan di mana mereka terakhir kali melihat para korban ini berada. Dan disitulah kemudian dilakukan penggalian, dan juga setelah tadi sempat tergali, kemudian dilakukan pencarian menggunakan anjing pelacak, dan setelah anjing pelacak mengendus titik-titik yang diduga di situ ada tubuh korban, maka diberi titik dan kemudian akan digali sampai siang ini menggunakan eskavator. Kita masih menunggu proses pencarian dan evakuasi ini, dan kita berharap meskipun secara pandangan mata tadi sampai siang ini posisi puncak Semeru sudah tertutup awan, meski begitu pencarian terus dilakukan selama belum ada peringatan untuk mengosongkan wilayah ini dari security officer yang bertugas khusus memantau dinamika di puncak Semeru demi keamanan tim evakuator yang ada di wilayah ini, yang jumlahnya puluhan orang yang terbagi di 2 titik, yaitu di zona B dan zona A tempat saya berdiri ini, dan sebagian diantaranya melakukan penyisiran di wilayah yang kalau saya lihat ini salah satu truk yang tadi berhasil diangkat, Yuda,
Namun di kabin-kabin truk yang berhasil diangkat sekitar ada 3 truk itu terpantau kosong. Tadi sudah dilakukan pencarian dan kalau dilihat dari ujung sampai ujung kita bisa melihat bahwa ketebalan atau lebar dari hembusan awan panas vulkanis ini itu mencapai sekitar 2 sampai 2,5 km dari ujung sampai ke ujung, sehingga Anda bisa membayangkan bagaimana peristiwa itu pada Sabtu 4 Desember itu terjadi, sehingga banyak sekali pekerja yang terjebak di area ini dan mereka gagal menyelamatkan diri mengingat lebarnya material vulkanik ini menghantam kawasan ini baik ketebalan maupun juga lebar. Dan menurut informasi ada belasan pekerja baik operator maupun juga tenaga administratif yang 2 diantaranya merupakan perempuan dan salah satunya dilaporkan dalam kondisi hamil terjebak dan sampai siang ini masih terus dilakukan pencarian. Yuda. Miftah, kalau kita bicara mengenai warga, kondisi Gunung Semeru masih sangat fluktuatif kondisinya. Dan apabila warga masih berani untuk mencapai kawasan-kawasan zona merah dan berbahaya, apakah kedepannya nanti pemerintah daerah akan merelokasi mereka? Dan bagaimana apabila nanti kondisi sudah stabil, warga berinisiatif ataupun tetap ingin kembali ke kawasan di mana mereka tinggal? Apakah memang ada kebijakan terkait hal ini ke depannya? Yuda, pemetaan sudah dilakukan, baik pemetaan secara udara maupun pemetaan secara lapangan, secara langsung. Memang sudah diputuskan bahwa beberapa titik itu akan diputuskan untuk direlokasi. Misalnya Curah Kobokan, kemudian Kajar Kuning, kemudian juga daerah Kamar Kajang, dan juga Kampung Renteng, tepat di bawah tempat saya melaporkan ini merupakan menjadi lintasan dari material vulkanik sehingga tidak memungkinkan untuk kembali ditinggali. Sehingga skenario yang paling rasional atau yang paling aman adalah memindahkan warga. Beberapa warga yang mengungsi, saya juga bertanya apakah mereka mau kembali ke tempat tinggal mereka. Mereka mengatakan dengan tegas mereka tidak berani untuk hidup lagi di kawasan yang pada 4 Desember yang lalu tersapu awan panas, guguran dan material vulkanik. Mereka sama sekali tidak berani, ada trauma yang cukup tebal yang mereka rasakan, sehingga saat ini sebenarnya mereka menunggu keputusan dari pemerintah bagaimana skenario relokasi ini. Pemerintah memang sudah merilis mengatakan bahwa selama 6 bulan, selama masa tunggu rumah relokasi, mereka akan diberi bantuan selama 6 bulan dan juga hunian sementara sambil menunggu lokasi relokasi dan dibangunkan rumah di tempat yang sampai hari ini mereka masih menanti kejelasan dari pemerintah. Perlu komunikasi sebenarnya Yuda antara pemerintah dengan para pengungsi, terutama pengungsi yang terdampak langsung, yang rumahnya hancur, yang bahkan kampungnya musnah karena tertimbun material vulkanik ini, dan mereka berharap pemerintah datang ke mereka untuk menjelaskan bagaimana masa depan mereka, terutama hunian mereka. Mereka sangat bahagia atau sangat senang ketika pemerintah menggunakan skenario relokasi dan akan dibantu dibangunkan rumah. Namun mereka masih menunggu lokasinya di mana, karena ini pertama mengingat tempat sekolah anak mereka, tempat bekerja mereka, sehingga mereka berharap tidak terlalu jauh dari lokasi tempat bekerja mereka dan juga aktivitas anak-anak mereka, terutama di bidang pendidikan. Yuda. Baik, Miftah Farid, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.